Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan hidayahnya kita semua masih berada di sini dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Muhammad Akmaluddin dengan NIM 240304539 dari kelas 2B Program Studi Sistem Teknologi dan Informasi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dalam mata kuliah Sosio Informasi dan Profesionalisme ini, saya akan menyampaikan atau memaparkan materi dari presentasi saya terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Nah, apa sih itu UU ITE? Jadi UU ITE adalah undang-undang di Indonesia yang mengatur segala aktivitas dan transaksi yang dilakukan secara elektronik, mulai dari penggunaan internet, media sosial, email, hingga transaksi e-commerce, semuanya termasuk dalam cakupan undang-undang ini. Nah, undang-undang ini disahkan pertama kali pada 21 April tahun 2008 dan telah mengalami dua revisi besar di tahun 2016 dan yang terbaru di tahun 2024 kemarin. Lalu, kenapa sih kita di Indonesia ini perlu undang-undang ITE? Jadi yang pertama, karena tidak semua perilaku kita di online itu diatur di dalam KUHP. Lalu, banyak kasus yang terjadi di dunia maya seperti penipuan, doxing, hoax, dan cyberbullying. Nah, tujuan utama UU ITE ini yaitu memberikan kepastian hukum dalam transaksi elektronik, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi informasi, menangani kejahatan siber seperti penipuan online, pencemaran nama baik, dan peretasan. Lalu, apa fungsinya? Yang pertama itu sebagai perlindungan hukum terhadap pengguna internet, instrumen pengendali konten di internet, dan dasar hukum transaksi elektronik dan e-commerce. Nah, lanjut kita membahas tentang pasal-pasal krusial dan penjelasannya. Yang pertama ada pasal 27 ayat 3 yang bunyinya setiap orang dilarang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Lalu yang kedua ada pasal 28 ayat 1 dan 2 yaitu tentang melarang penyebaran berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Contoh kasusnya menyebarkan isu sensitif secara di grup WhatsApp itu bisa dilaporkan dan terkena undang-undang. Lalu yang selanjutnya ada pasal 29 dan 30. Ini mengatur soal ancaman kekerasan dan akses ilegal ke sistem elektronik. Misalnya, meretas email, mencuri data pribadi, atau mengakses akun orang lain tanpa izinnya. Lalu yang terakhir ada pasal 45 dan 45A. Nah, pasal ini menjelaskan sanksi pidana. Bisa berupa denda hingga 750 juta dan hukuman penjara hingga 6 tahun. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang contoh kasusnya. Nah, ini adalah ada beberapa contoh kasus yang sebelumnya pernah viral. Kasus yang pertama yaitu tentang hoax pada saat COVID-19. Jadi pada saat itu ada seorang warga yang menyebarkan video soal vaksin yang dianggap menyesatkan. Ya, mungkin mengandung chip atau sebagainya. Dan akhirnya orang ini ditangkap karena melanggar pasal 28 ayat 1. Lalu kasus yang kedua ini tentang komentar netizen di Twitter. Jadi netizen ini berkomentar negatif kepada tokoh publik dan dilaporkan sebagai pencemaran nama baik. Dia dilaporkan berdasarkan pasal 27 ayat 3. Lalu selanjutnya ada kasus yang ketiga yaitu terkait peretasan akun tokoh publik.
Jadi ada akun media sosial seorang pejabat yang diretas atau dihack. Jadi pelaku ini dikenai pasal 30 tentang akses ilegal. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kontroversi dan kritiknya. Jadi tentang Undang-Undang ITE ini. Jadi masalah utamanya itu UU ITE ini multitafsir dan potensi kriminalisasi. Beberapa pasalnya dianggap terlalu umum atau multitafsir, khususnya pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Jadi terkait pasal ini banyak aktivis, jurnalis, hingga warga biasa itu dilaporkan hanya karena kritik atau komentar di media sosial. Lalu pasal yang kedua yaitu pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian. Terkait pasal ini sulit membedakan mana opini pribadi dan mana ujaran kebencian. Pasal ini juga bisa jadi alat pembungkam kritik. Nah, UU ITE ini juga jadi kekhawatiran masyarakat karena kadang disebut sebagai pasal karet karena mudah ditarik-tarik maknanya. Organisasi HAM dan jurnalis menyebut UU ini bisa menghambat kebebasan berekspresi yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi. Dan banyak warga yang tidak sadar bahwa unggahan mereka di media sosial bisa dikenai sanksi pidana. Lalu, apa upaya dan revisi atau perbaikan dari pemerintah? Nah, karena tadi banyak kritik, pemerintah melalui Kominfo dan DPR melakukan revisi. Yang pertama, mediasi sebelum proses hukum, jadi harus ada dialog sebelum laporan ke polisi. Lalu yang kedua, penambahan pasal, restoratif justice. Nah, pasal ini memungkinkan pelaku dan korban berdamai tanpa proses hukum yang panjang. Lalu yang ketiga, ada penghapusan pasal yang ambigu dan penguatan definisinya yang bertujuan agar tidak disalahgunakan. Lalu seperti apa aja sih UU ITE dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, seperti aktivitas seperti kita berkomentar di media sosial, ya Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Terus kita buat konten-konten, platform TikTok dan yang lainnya. Lalu ketika kita mengirim pesan di grup chat juga, semua itu termasuk ya aktivitas elektronik yang berpotensi atau bisa terkena pasal UU ITE jika kita melanggarnya. Jadi bijak bermedia sosial sangatlah penting. Berpikir sebelum mengetik, saring sebelum sharing. Nah, selanjutnya ada tips aman dan etis kita di dunia digital. Jadi yang pertama, kita harus selalu verifikasi informasi sebelum membagikannya. Lalu yang kedua, hindari ujaran kebencian dan konten yang sensitif. Dan yang ketiga, kita harus menghormati privasi orang lain. Yang keempat, hindari mengakses akun orang lain tanpa izin. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu terkait relevansi pembahasan UU ITE ini terhadap sistem teknologi informasi. UU ITE dalam konteks profesionalisme dunia IT kita sebagai mahasiswa sistem teknologi informasi sedang dipersiapkan untuk menjadi tenaga profesional di bidang teknologi. Nah, dalam dunia kerja nanti kita nggak hanya dituntut pandai membuat sistem, aplikasi, atau jaringan, tapi kita juga harus memahami aspek hukum dan etika yang mengaturnya. Nah, kenapa sih UU ITE ini relevan untuk profesi TI? Jadi UU ITE ini mengatur banyak aspek yang bersinggungan langsung dengan profesi yang ada di bidang teknologi, seperti keamanan, sistem elektronik, akses data, transaksi digital, informasi yang disebarluaskan melalui internet. Jadi jika kita sebagai developer atau admin, sistem mengakses data yang bukan hak kita tanpa izin, meskipun niatnya baik atau iseng, kita tetap bisa dianggap melanggar pasal 30 UU ITE karena melakukan aksi yang ilegal. Contohnya, seorang staf IT mengakses email bosnya tanpa izin. Walau nggak ngubah isinya, itu udah bisa dikategorikan sebagai pelanggaran. Bahkan dalam pengembangan aplikasi, jika kita tidak menerapkan keamanan yang baik dan akhirnya data pengguna bocor, maka kita bisa dianggap lalai secara profesional dan berpotensi terkena sanksi hukum jika ada kerugian pihak klien.
Lanjut, yaitu UU ITE dan Etika Profesional Digital. Dalam dunia teknologi, etika digital adalah landasan moral untuk bertindak secara bertanggung jawab. Profesionalisme bukan hanya soal keahlian teknis, tapi juga soal sikap dan integritas. Sebagai calon profesional IT, kita memiliki akses dan kekuasaan terhadap sistem data bahkan privasi pengguna. Karena itu, kesadaran etis harus sejalan dengan pemahaman hukum. Lanjut, beberapa bentuk pelanggaran etika yang bisa kena UU ITE. Yang pertama, memanipulasi traffic atau performa aplikasi secara nggak jujur. Lalu yang kedua, mengambil alih akun orang lain. Yang ketiga, menyebarkan konten nggak valid, hoax atau provokatif. Lalu yang keempat, menggunakan tools hacking atau brute force meski hanya untuk iseng. Lalu keterkaitannya apa dengan UU ITE? Jadi UU ITE ini menjadi batas hukum yang memperjelas mana tindakan yang hanya nggak etis dan mana yang udah menjadi pelanggaran pidana. Nah, selanjutnya yaitu UU ITE dan perlindungan data pribadi. Di era digital ini, data adalah aset paling berharga. Banyak perusahaan IT beroperasi dengan basis data pelanggan, nama, alamat email, bahkan data biometrik. Nah, data ini nggak boleh disebarkan atau digunakan tanpa izin. Peran UU ITE dalam perlindungan data yang pertama ada pada pasal 26 yang mengatur perlindungan atas hak privasi seseorang. Lalu pasal yang kedua yaitu pasal 32 dan 46 yang mengatur tentang peretasan atau pengambilan data secara ilegal. Jika kita sebagai programmer menyimpan data pengguna secara tidak terenskripsi atau membiarkan celah keamanan terbuka dan kemudian terjadi kebocoran, maka kita bisa dianggap lalai secara profesional dan hukum. Contoh kasusnya, sebuah aplikasi chat bocor karena token akses tidak diamankan, lalu data pengguna tersebar yang berakhir pelanggaran UU ITE dan UU PDP atau perlindungan data pribadi. Kita sebagai mahasiswa TI harusnya belajar data minimization, yaitu kita hanya mengambil data yang perlu aja, lalu pengamanan itu terkait enkripsi, authentication, dan backup data, lalu yang terakhir tanggung jawab moral. Kita tidak menggunakan data pengguna untuk keuntungan kita pribadi. Nah, kita masuk pembahasan yang terakhir yaitu terkait UU ITE untuk masa depan karir IT. Sebagai penutup bagian ini, penting untuk kita sadari bahwa pemahaman terhadap UU ITE akan menjadi nilai tambah kita di dunia kerja. Karena perusahaan ini tidak hanya mencari orang yang pandai ngoding, tapi juga yang melek hukum dalam berteknologi, beretika digital, serta menghindari potensi pelanggaran hukum dalam pekerjaan. Lalu banyak juga startup dan perusahaan teknologi global kini mewajibkan pelatihan tentang cyber security, data privacy law, dan digital ethics. Nah, kalau kamu ingin jadi CTO, software engineer, cyber analyst, atau bahkan konsultan TI, kamu akan sering bersinggungan dengan aturan kontak elektronik, perlindungan data, dan legal compliance. Jadi kesimpulan materi kita kali ini yaitu sebagai mahasiswa dan calon profesional di bidang teknologi informasi, kita nggak hanya perlu menguasai aspek teknis seperti pemrograman, jaringan, dan sistem digital, tapi kita juga harus memiliki kesadaran hukum dan etika dalam beraktivitas di dunia maya. Undang-Undang ITE hadir sebagai payung hukum untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari penyalahgunaan teknologi dan kejahatan digital. Tapi lebih dari itu, UU ITE juga menjadi pengingat bagi kita bahwa setiap aktivitas digital, mulai dari mengirim email, membangun sistem, hingga membuat konten di media sosial, memiliki konsekuensi hukum dan sosial. UU ITE bukan hanya tentang larangan dan sanksi, tapi juga tentang tanggung jawab digital, etika profesional, dan perlindungan terhadap hak-hak pengguna. Maka dari itu, mari kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang cerdas, tapi juga profesional IT yang bertanggung jawab, beretika, dan sadar hukum. Teman-teman, kita sebagai pengguna internet, kita perlu bijak dalam menggunakan media sosial dan memahami konsekuensi hukum-hukum dari apa yang kita unggah atau kita bagikan. UU ITE bukan hanya soal larangan, tapi juga tentang tanggung jawab digital dan perlindungan semua pihak di dunia maya.
Sekian presentasi dari saya Muhammad Akmaluddin dengan NIM 240304539. Mengucapkan terima kasih telah menyimak materi saya kali ini. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.